Aku orangnya judes, orangnya saklek ya sebenarnya. Aku nggak se-friendly orang lihat aku di sosial media gitu. Selama lu nggak lihat gue gak akan negur. Dimana karyawan aku makin banyak, omset aku malah turun. Karena aku mulai rekrut 2011 ya, 2013 karyawan makin banyak, kenapa omset makin turun? Ternyata ada yang miss. Aku nggak belajar ilmu manajemen SDM. Ngomong sama karyawan bisa, ngomong sama suami bisa, ngomong sama anak bisa, ngomong sama diri sendiri juga bisa. Untuk menceritakan produk kita secara lebay dan mereka tetap beli, itu kan skill ya, skill storytelling, baik secara verbal ataupun secara tulisan. Sedangkan sekarang krisis banget loh, orang tuh males banget baca. Apalagi semenjak udah ada social media, terkonsumsi dengan konten-konten yang dibaca konten. Kita nggak bisa memilih what or which content to read. Platformnya atau caranya gitu, tapi secara logikanya kita udah bisa nangkep ya. Tapi kalau manajemen SDM tuh, wah luar biasa gitu. Self leadership menurut aku tuh nomor 1 sih yang harus dipelajari. Dari pengalaman yang udah lewat, yang udah dilalui. Ini ceritanya mak-mak sama bro-bro nih, kita lagi ngobrol ya. Kenapa you memikirkan untuk membuka diri untuk menerima curhatan, sedangkan di luar sana, bukannya jelek ya, tapi di luar sana itu varian orang yang curhat tuh macam-macam. Ada yang curhat cuman pengen mencurahkan saja. Ada yang datang sebenarnya mencari solusi. Ada yang datang mencari validasi. Dan kalau kita nggak pintar untuk memilah, kitanya yang bakal jadi korban, maksudnya karena negativity-nya lebih banyak di kita. Apa yang membuat you terdorong ke situ? Aku ngerayu Tuhan. Aku ngerayu Tuhan. Ngerayu Tuhan. Jadi setelah mereka pulang, gue nuntut Tuhan dong. Ya Allah, aku udah bantuin mereka, tolong bantuin gue. Oke. Serius nih. Jadi ya itu cara aku buat ngerayu, ngerayu banyak pertolongan dari Allah ya. Ya Allah, aku udah bantuin nih gitu kan. Kalau secara finansial aku nggak bisa bantuin mereka ya. Jadi aku tuh sampai ngelis bikin database yang punya utang, yang punya kesusahan, isi Google Form ini. Dan itu setelah di list totalnya itu puluhan miliar. Kan gue nggak bisa bantuin semua ya. Awalnya kita mau bantuin secara finansial, tapi begitu datanya masuk banyak banget, kita nggak sanggup buat bantuin semuanya gitu. Kita hanya bantu beberapa aja, dan yang itu yang kayak misalnya lo utangnya 100 juta, kita bantuin 1 juta kan nggak berasa ya. Jadi kita bantuin yang memang misalnya dia utangnya 1 juta, ya udah kita bantuin 1 juta, bis itu udah beres gitu. Dia utangnya berapa, kita bantuin berapa. Oh, lo bantuin sesuai kapasitas yang lo punya dan jadi, yang lo ikhlasin lah. Betul. Jadi misalnya banyak nih utangnya, ya udah kita bantuin yang tunggakan sekolah berapa 3 bulan, ya udah kita bantuin yang itu aja. Kan dalam Islam juga kan kita ada zakat sama sedekah ya. Ya udah kita alokasikan buat sana, tapi aku mulai dari circle-nya teman-teman aku nih di online ini, si para emak-emak pebisnis ini yang ketika dia lagi down, ya secara omset gak ada, tuh turun, terus sedangkan SPP anak kan harus berjalan ya gitu. Jadi ya udah aku bantuin sana. Nah, satu sisi lagi ini banyak yang belum tersolusikan secara finansial. Terkadang mereka hanya butuh bingung gue harus gimana gitu, atau mau curhat ke siapa gitu. Datang itu cuma pengen dipeluk doang, terus nangis, beleberan, udah selesai, bisa cerita, udah pulang udah happy gitu. Jadi gimana seorang makmuri bisa memiliki value ini ya? Ini keren banget loh value-nya loh. Tadi tuh kali ya, karena aku tahu bahwa ketika aku memberi, menolong orang lain, ya Allah akan nolongin aku juga gitu. Dia tahu dari mana itu? Ya kita kan belajar ya. Oh belajar. Belajar guys, belajar. Diajarin sama orang tua juga kan, circle-nya sama teman-teman, kita belajar ada guru juga gitu. Ya kita bantu. Pernah ngalamin gak? Apa tuh? Pernah ngalamin gak kalau kita nolong orang kita ditolong? Pernah ngalamin kita nolong orang ditolong. Ya sering lah ya, sering kayaknya sih. Waktu masih muda gitu, waktu masih sebelum pacaran gitu. Wah udah lupa ya dulu ya. Udah lupa ya. Masih barbar dulu lah. Masih barbar. Sisi paling gak asiknya makmuri apa? Are you very angry type? Are you very disciplined? Are you very kekeh type? Tidak baik buat orang lain atau tidak baik buat diri aku nih? Menurut you sendiri? Kalau tidak baik buat orang lain, itu aku orangnya judes sebenarnya. Aku orangnya saklek ya sebenarnya. Aku nggak se-friendly orang lihat aku di sosial media gitu. Misalnya gini, kalau kita ketemu di jalan, selama lu nggak lihat gue gak akan negur.
gitu. Energi gue bukan energi sosial gitu. Oke. Enggak. Nah sedangkan kalau laki gue tuh ada temennya disamperin sampai ngeliat, weh bro gitu. Kalau gue selama dia ngeliat gue minggir aja gitu. Sebenarnya aku aslinya kayak gitu, gitu. Karena bukan tipe orang yang sosial tadi kan, antisosial kan. Tapi kerjaan aku dan cara aku ngerayu Allahnya ya dengan kita bermanfaat dengan orang lain sesuai dengan porsinya kita masing-masing gitu. Iya. Nah kalau versi buat personal akunya, aku workaholic. Workaholic ya. Sangat. Aku depan laptop tuh bisa 15 jam sehari. Lu aslinya dulunya begitu ya? Dari mudanya begitu ya? Dari mudanya. Atau karena fase kere atau waktu itu kan tadi lu cerita. Atau memang individunya memang tipenya workaholic? Entah ya, mungkin nyokap bokap gue kan orang yang kalau kita nggak kerja hari ini besok nggak bisa makan gitu ya kali ya gitu itu ya. Yang udah mungkin ya. Maksudnya aku misalnya flashback. Keluarga aku bukan yang tenang bulan depan gajian, kan nggak ada, dua-duanya keluarga aku kan nggak ada, jadi nggak ada yang kerja kantoran gitu, jadi kayak kalau kita nggak kerja keras hari ini ya lu besok nggak bisa makan gitu. Bahkan jadi dulu orang tua aku tuh 2 masuk kuliah, 2 masuk SMA di tahun yang sama. Zaman dulu ya nyokap bokap nih ya nggak punya kerja kantoran, nggak ada penghasilan tetap gitu. Tapi in last minute masuk sekolah semua gue, dan 4-4-nya swasta, nyebelin ya. Kami anak-anak yang sangat tidak pintar ini 4-4-nya swasta tapi kebayar semua gitu. Jadi keajaiban itu pasti ada sampai lo titik terendah dan titik last minute tuh bisa kok gitu. Yang penting kalau lo punya kerja, faith ya. Iya, lo kerja keras aja, terus aja minta yakin sama Allah gitu kan. Nah, terus mungkin itu kebawa ya, mungkin ya. Tapi satu sisi gue tuh orang yang sangat progress addict, progress addict gitu. Bukan result addict tapi progress addict gitu. Jadi kayak coba jelasin. Banyak orang selalu lu jangan ini, jadi gini nih. Ini situasi yang sering gue lihat di khalayak luas. Kita sedang bekerja. Kita lagi bekerja menuju hasil. Tapi dalam proses kita baper, kita maunya tuh dikomplimen. Gue lagi usaha, tapi nggak ada yang nganggep gue. Tapi barusan Mak Muri ngomong progress addict, itu orang yang sebenarnya nggak peduli selama dia punya progress, dia benar-benar fokus on progress. Banyak orang nyangkutnya di goal oriented, bukan progress oriented. Karena goalnya aku cacah. Goalnya aku cacah. Misalnya setahun aku mau goalsnya berapa nih gitu ya, secara financial goalsnya berapa. Coba dikasih contoh realistisnya aja lah. Misalnya aku mau gini, aku kan ngebangun rumah aku dari bisnis online juga, dari aku nggak punya uang. Jadi aku udah nyicil tanah dulu gitu ya. Jadi nyicil tanah itu juga sistemnya progress addict. Jadi aku sebenarnya tanah tanah mertua mau dijual, akhirnya aku beli deh Bu gitu kan ya. Berapa? Terus kita mikir, aku udah ada 2 bisnis waktu itu, 1 juta deh sehari gitu ya. Berarti kan itu sebulan 30 juta tuh nyicil tanahnya doang gitu ya. Nah dari sana aku pecah tuh. Oh berarti kalau sebulan 30 juta per hari aku harus gimana, kemudian per jam bahkan ya kita ngecekin progres omsetnya, marginnya berapa gitu. Nah pola itu ternyata berhasil buat aku. Jadi aku jadi kan dulu nih ya harga tanahnya 1,1 M, aku cacah lagi, jadi per bulan itu 30 juta, aku cacah lagi per 10 hari, aku bayarnya per 10 hari 10 juta, cacah lagi per hari sekian. Dan dari per hari sekian aku bagi 3 sesi, pagi sampai zuhur sampai asar, sampai sore gitu ya. Nah, itu jadi aku progres gitu. Jadi ketika progres kita ada yang miss, pasti goalnya miss. Gitu. Nah jadi itu teman-teman dicacah kecil-kecil gitu, kayak teori makan gajah. Betul. Cacah kecil-kecil. Nah aku tipe yang tadi progress addict tuh, jadi kalau kayak aku udah bikin konten, wah udah berapa nih viewernya gitu ya, udah berapa nih chat yang masuk, udah berapa nih gitu. Jadi aku mantau itu terus gitu. Sometimes itu aku lost, nggak bisa dikontrol gitu, nggak bisa menyetop diri aku sendiri. Nah, karena you udah ter-addicted sama progress. Jadi am I progressing or not gitu ya? Ya, nah disitulah tugasnya suami ngerem aku gitu, balancing. Suamiku orangnya santuy banget. Bintang you apa? Scorpio. Pantesan, gas. Ngaruh ya? Iya gitu ya. Tidak usah dibicarakan soal itu. Bagaimana seorang Mak Muri itu akhirnya bisa memahami skill apa yang you develop di dalam diri you sampai you bisa tahu gue harus pakai platform ini, gue harus pakai platform ini, gue harus pakai platform ini untuk memudahkan pekerjaan gue dan sebagainya.
Dulu di awal bisnis tuh aku pikir yang paling penting marketing and sales. Jadi itu mulu, gue ikut workshop, gue ahli workshop, ahli seminar yang ikut mulu gitu ya. Jadi itu mulu yang kita pelajari. Ternyata hingga akhirnya tahun 2013 di mana karyawan aku makin banyak, omset aku malah turun. Karena aku mulai rekrut 2011 ya, 2013 karyawan makin banyak, kenapa omset makin turun? Ternyata ada yang miss, aku nggak belajar ilmu manajemen SDM, gitu. Dan ternyata sampai sekarang ilmu yang belum aku tuntaskan adalah manajemen SDM. Menurut aku ini paling berat banget ya, gitu ya, paling kompleks ya. Karena kalau ngomongin tentang ilmu keuangan, laba rugi neraca ruskas klasik udah beres, gue ikut seminggu udah beres misalnya gitu ya. Terus ilmu digital marketing kita paham mindsetnya, kita paham konsepnya, itu udah beres, tinggal hanya bergeser medianya, bergeser platformnya atau caranya gitu. Tapi secara logikanya kita udah bisa nangkep ya. Tapi kalau manajemen SDM tuh wah luar biasa gitu. Nah sebenarnya paling berat itu tantangannya adalah di ilmu leadership, tapi yang self leadership dulu gitu. Jadi ilmu self leadership itu yang paling penting banget. Kita ngatur kita jadi males atau enggak, kita ngatur kita baperan atau enggak ngadepin orang gitu ya. Kita mental kita terhadapnya ada duit nih 10 juta, kita invest kemana atau kita jajanin ganti HP ya misalnya gitu ya. Itu emosional yang harus kita kelola tuh. Jadi self leadership menurut aku itu nomor 1 sih yang harus dipelajarin sama orang ya, apapun nanti mereka bisnisnya. Setelah itu adalah storytelling. Menurut aku ini masuk ke segala ya, ke marketing masuk, ke leadership masuk gitu. Jadi storytelling. Ya, ngomong sama karyawan bisa, ngomong sama suami bisa, ngomong sama anak bisa, ngomong sama diri sendiri juga bisa. Betul, ngomong sama market untuk menceritakan produk kita secara lebay dan mereka tetap beli, itu kan skill ya, skill storytelling, baik secara verbal ataupun secara tulisan. Itu menurut aku semua harus bisa sih. Mbak Muri aku ngomongnya nggak selancar Mbak Muri nih, ya lo bikin dalam bentuk tulisan, tapi bagaimana menceritakan sesuatu, membuat orang terpengaruh oleh itu penting sih di semua lini kehidupan menurut aku. Jadi kalau ngomongin skill relate ke mama di era sekarang yang udah highly aktif di TikTok, di Instagram, di YouTube. Skill apa yang perlu mama itu kuasai minimal untuk memulai jualan? Tadi storytellingnya, kalau yang senangnya visual boleh di visual ya. Kalau yang nggak terlalu bagus di visualnya, kayak aku mainnya di copywriting. Nah dari sana kita jualan mug ini doang aja bisa lu storytellingin gitu ya. Jadi itu menurut aku sih penting sih, kemampuan untuk membuat cerita baik dalam bentuk visual ataupun tulisan. Baik itu nanti kita kemas di TikTok, Instagram ataupun Facebook, itu udah bisa jago jualan gitu. Oke. Kira-kira yuk kalau harus bikin cerita soal mak, apa yang bakal bikin ceritanya? Misalnya audiensnya nih, audiensnya mak ya misalnya ya, mak ini bisa bikin anak Anda masuk universitas. Hah? Aneh kan? Pasti. Iya. Gitu. Aneh kan? Kenapa ini bisa buat Anda masuk universitas? Karena dengan jualan ini sekian pieces itu bisa ngumpulin untuk dana pendidikan anak-anak. Gitu. Oh, jadi headline-nya aja udah bikin, apaan nih gitu ya? Ayo jadilah affiliate saya. Keren. Kayak gitu. Selama ini sering terima curhatan dan sebagainya, ada nggak mama datang yang memang mereka sedang berprogres dalam jualan online dan sebagainya? Itu tantangan terbesarnya mak-mak yang selama ini you bimbing tuh apa? Yang lagi berprogres? Yang lagi berprogres, emosional tuh nomor 1 ya, ngejaga emosionalnya antara ngurus anak, suami dan sebagainya. Dan yang kedua emosional itu termasuk ini ya, keridoan dalam artian kok gue sih yang nyari duit juga gitu. Sometimes mereka kayak perempuan harus mengaktualisasi diri gitu ya. Gue harus, maksud sih cuma cowok aja yang ilmunya kepake abis kuliah gitu. Maksud gue di rumah aja cuma gini doang gitu. Tapi begitu ya udah nih lo kerja nih, begitu dia kecapean, terus dia mulai tumbuh nggak ridonya, gitu. Kok jadi gue tulang rusuk rasa tulang punggung? Tulang rusuk rasa tulang punggung. Aduh, banyak yang kena nih. Kayak gitu kan gitu. Terus itu mulai tuh godaan setan tuh kan. Ya lo suami kayak gitu aja dipertahanin gitu kan ya. Atau iyalah suami cuma numpang hidup doang. Kayak itu kan udah mulai masuk tuh hasutan-hasutan kayak gitu ya. Suara-suara yang gak asik gitu. Iya, padahal kan dulu di awal kan bucin kan, susah senang bersama gitu kan. Tapi begitu udah istri terlalu sibuk banget yang memang mungkin pilihan dari dia dari awal, tapi akhirnya terjebak oleh situasi, terus mulai ridonya mengikis. Akhirnya ketika ridonya udah mengikis itu melebar kemana
kemana-mana. Ridho itu lebih keikhlasan kan? Iya, kayak nerima. Ayo udah menerima ini secara. Iya, gitu. Cuma kan kadang lelah jiwa raga ya. Jadi kayak oke, gue stop dulu deh, gue break dulu deh sebulan nggak nyari duit gitu. Itu kan nggak bisa, kan gerbong keretanya udah lagi jalan, nggak bisa tiba-tiba berhenti kan. Cuma si emosional ini kan lagi drop banget gitu, mental drop. Nah itu terkadang emang butuh teman cerita, teman curhat yang kita sometimes adu nasib atau ya udah disabar-sabarin, bawa kembali lagi, ingat lagi pintu surga kita ada di sana gitu. Oke. Kalau Mamuri sendiri kalau lagi di fase itu, escape-nya gimana? Escape-nya tidur. Kan gue nggak punya banyak temen ya, artinya kalau daily life gue tuh real life gue tuh nggak punya banyak temen yang ayo hangout gitu ya kemana gitu, paling sama anak gue aja gitu, ayo kita ke toko buku, kita shopping yuk gitu, udah jalan aja gitu ya. Nggak suka pergi kayak nature ke alam gitu? Kalau pergi jauh itu harus sama suami ya, dan aku nggak bisa nyetir. Dan suami gue bukan tipe yang spontanitas, ayo kita ke gunung gitu, ayo harus kita ke planning, laut gitu harus ya. planning. Yes, orangnya mau prepare banget gitu. Sedangkan aku orangnya spontan ya, jadi kayak ini seru nih. Yang satu planning, yang satu spontan. Spontan kayak misalnya, ayo kita sini yuk. Kamu kalau mau mangga pakai driver online aja gitu. Ya udah gue berangkat sama anak gue gitu. Suamiku nggak ikut gitu ya. Jadi emang kita beda gitu. Jadi ya aku memahami gitu. Nah jadi escape-nya gimana? Ya tidur, kita jalan-jalannya ke toko buku, jalan-jalan ke toko buku ya. Tapi kalau you kayaknya pembelajar sih. Kayaknya you dari tadi lebih banyak ngomongin buku, demen baca. Sedangkan sekarang krisis banget loh. Orang tuh males banget baca. Apalagi semenjak udah ada social media. Itu orang tuh sibuk terkonsumsi dengan konten-konten yang dibaca konten. Didengar padahal konten. Dibaca sih sebenarnya iya. Tapi they don't know. Mereka tuh gak bisa memilih. Mereka terjebak sih. Jadi mereka gak bisa memilih what or which content to read. Any advice? Buku bagian dari aku escape ketika jauh dari notifikasi ya, gitu. Jadi kalau aku bikin ebook, tapi aku nggak kuat baca ebook orang lama-lama, gitu, karena notifikasinya masuk terus kan. Oh iya, karena kalau kita baca ebook ya handphone pasti masih on. Baik di laptop atau di handphone notifikasi gue masuk aja gitu. Jadi kayak gampang tergoda kan gitu. Jadi kayak ketika kita lepas dari gadget itu gue udah kayak akhirnya gitu. Gue nggak ketemu siapa-siapa gitu, gitu. Jadi escape-nya. Tapi Mamuri sendiri suka melakukan social media detox atau digital detox? Digital detox. Artinya ada waktu dalam satu hari di mana you I'm away. 2 hours, 3 hours, I'm not online. 2 hours, 3 hours, iya, tapi gue gatel untuk ngeliat progres kerjaan gue. Oke. Kalau kata suami gue tuh kalau gue libur tapi gue di rumah tuh gue stres. Karena gue pengen buka laptop. Jadi kalau misalnya libur, mendingan gue keluar kota, terus laptop gue disita gitu. Oke, karena udah gak ada pilihan. Iya, gak ada pilihan gitu. Atau gue main ke tempat nyokap nih, ponakan gue ngumpul semuanya, itu gue bisa gak megang handphone. Tapi kalau cuma di rumah aja, yang terus gue bingung mau ngapain, jatuhnya ke gadget lagi. Ngecek lagi dashboard kerjaan. Iya, tapi ngeceknya kerjaan kan? Iya, kerjaan karena sih. semangatnya ke situ kan? Iya betul, tapi kerjaan gue adanya di sosmed. Iya betul. Nah, bingung kan? Tapi aku bisa kontrol sih. Jadi yang aku konsumsi itu memang buat kerjaan aku aja. Karena itu pilihan. Iya, jadi aku following aku kan dikit ya. Karena bagi aku nge-follow orang yang menurut aku itu jadi ngerusak hati aku. Bahkan dia bagus nih. Misalnya nih lu bagus nih kontennya. Tapi bagi aku itu ngerusak hati aku. Takutnya aku julitin kamu. Takutnya aku jadi iri hati gitu. Itu aku unfollow. Gimana seorang Mamuri mempelajari atau menjalankan, karena keputusan itu sebuah ilmu loh. Decision making itu sebuah ilmu. Dan gimana you menyelaraskan itu dengan prinsip-prinsip yang you pegang? Prinsip-prinsipnya, hidup aku kan cuma sebentar lagi kan. Hidup kamu juga cuma sebentar lagi gitu. Jadi kenapa harus ngurusin semua hal sih? Ya, mungkin ada teori stoiknya. Ya buku yang lo referensiin kan gitu. Jadi aku tipe yang hidup gue cuma sebentar gitu. Kenapa sih harus banyak kepo sama hidup orang lain gitu, kepo sama kehidupan artis gitu ya. Sayang sih menurut aku gitu. Dan karena kalau dalam agama aku kan semua umur kita tuh dihisap ya. Habisnya lo ngapain aja gitu, diisi ngapain aja. Nyimak kontennya yang kayak gimana gitu. Itu kan dihisap semuanya tuh gitu ya. Ya, kita harus hati-hati sih gitu. Oke. Apakah di era sekarang di mana ekonomi makin challenging, emak-emak yang masuk ke dunia digital dengan begitu banyak competition,
apakah mereka masih punya ruang untuk memiliki minimal income, mencapai income 10 sampai 15 juta sebulan? Minimal income. Ya. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Di era sekarang. Iya. Masih belum telat ya? Masih, karena penduduk Indonesia itu 278 juta, yang sudah terakses internet 180 juta gitu ya. Dan sekarang sebenarnya kalau ngomongin tentang produk, baik itu produk fisik, jasa atau produk digital, itu orang tetap butuh sebenarnya. Gitu, orang tetap butuh. Jadi kita ambil produk-produk yang memang itu esensial buat mereka gitu. Dan kalau menurut aku paling gampang ya, misalnya dia tadinya ex karyawan nih, sebagai akuntan 10 tahun gitu. Nah itu kan lo bisa jualan pengalaman lo itu tuh gitu. Misalnya buat UMKM, cara bikin laporan keuangan sederhana buat UMKM, cara bikin list budgeting buat ibu rumah tangga untuk siapin dana pendidikan anak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu menurut aku, apapun profesi, pengalaman pendidikan para emak-emak ini di masa lalunya yang ngerasa karir gue udah berhenti nih gitu. Padahal Anda tinggal lanjutin aja gitu. Cuma medianya berubah nih sekarang medianya gitu. Nah dari 180 juta penduduk Indonesia, 1% aja kita ambil. Kecil loh 1% ya. Berapa tuh 1%? 1,8 juta. Follower aku belum nyampe segitu kan, berarti baru 0, sekian persen gitu. Tapi hasilnya udah gede banget gitu. Padahal aku belum menjangkau sampai juta-jutaan. Tapi uang yang aku dapat tuh udah banyak banget gitu. Jadi sebenarnya perputaran uang di Indonesia tuh masih banyak gitu. Banyak ya. Dalam artian kemana? Banyak yang sederhananya ya, gue suka kadang terharu gini, Mbak Muri alhamdulillah aku bisa beli mesin cuci, punya rumah, punya mobil, punya motor, cicilan semuanya. Ya udah sih jual aja gitu ya. Supaya nggak usah ada beban. Iya, jual aja, lo hidupnya turunin. Jangan memulai dari apa yang kita nggak punya. Karena salah satu bisnis yang gue tutup itu dari hasil uang pinjaman gitu. Tapi yang penting ini dulu, belajar marketing and sales dulu. Nah yang ketiga adalah jangan ganti-ganti market. Hidup kita yang cuma sebentar ini kayak ini udahlah coret aja gitu. Jadi goalsnya kami adalah punya income besar, bukan punya penghasilan besar. Sebenarnya ada satu yang paling penting banget dan ini menjadi daya dorong aku ya, emak-emak supaya bisa jadi tauladan buat anak-anaknya. Mendirikan produk ada yang itu nggak laku satu pun loh. Kita udah riset segala macam, kantor gue udah keluar puluhan juta juga gitu. Dan itu udah pakai level riset padahal ya.